Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Swebujana dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melanjutkan tugas ketiga, yaitu dari pemrograman berbasis desktop, yang mana tugas ketiga ini membuat manajemen sebuah restoran yang mencakup dari tugas 1 dan 2, yang mana tugas 1 itu terdapat cara yang untuk menampilkan menu, sini menu dan pesanan. Kemudian kelas 2 itu terdapat pengulangan, sini ya, di sini. Dan tugas ketiga ini dalam satu program terdapat semuanya, yang mencakup semuanya di sini. Dimana untuk petunjuk pengerjaan tugas itu, 1. Membuat kelas abstrak menu item, yang mana menu item ini abstrak, atau kelas parents, menu utama atau kelas utama, yang kemudian terdapat sub-sub item atau kelas anak yang dibuat, yaitu kelas makanan, minuman, dan kelas diskon. Ini adalah sub item atau sub kelas sub item. Ini adalah sub item atau kelas anak dari kelas parent, dari dari sub menu utama. Ini adalah sub menu, ini sub menu utama. Ini sub menu, ini menu utama. Kemudian di sini juga sudah diperintahkan membuat sebuah kelas menu, yang mana terdapat sebuah array list untuk membuat atau memasukkan menu-menu yang akan dibuat. Terus untuk membuat kelas pesanan terdapat juga array list yang menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Dan di sini ada konsep inheritance, yang mana konsep ini yang tadi adalah sebuah penurunan sifat atau penurunan data metode. Dari sini tadi, dari abstrak menu ini adalah metode parents, kelas parents, yang diturunkan ke kelas anak atau submenu, yaitu kelas makanan, minuman, dan kelas diskon. Kemudian untuk konsep encapsulation, yaitu di mana sebuah program yang dijadikan menjadi satu unit, dan dalam mengakses menu item atau kelas parents itu harus dalam satu kelas yang sama, tidak bisa diakses di luar itu. Itu adalah encapsulation. Join exception untuk yang memungkinkan yang digunakan sebagai pengecualiannya, dan untuk programnya atau sistemnya itu harus bisa menjalankan semua dari ini. Kemudian dan durasi penjelasan maksimal 15 menit. Oke, kita langsung lanjut aja, tidak terlalu panjang durasinya. Sini saya sudah membuat kodenya atau source kode yang saya beri nama manajemen resto. Ya, kita dari pertama abstrak kelas menu item, yang mana merupakan kelas parents atau kelas utama, menu utama, yang memuat private string. Nah, private ini kudanya encapsulation tadi, apa tadi? Encapsulation, yang mana hanya bisa diakses pada kelas yang sama. The private string untuk nama,
double untuk harga juga private, string kategori juga private. Kemudian public menu item dimasukkan string namanya ini pemanggilan dari nama, pemanggilan dari harga, dan pemanggilan dari kategori. Dari sini ya pemanggilannya. Kemudian public string get nama ini, nah ini adalah ini kan karena diaksesnya itu private, maka dibuat get nama untuk untuk mengaksesnya itu adalah nama dalam mengakses ini tadi. Dibuat dengan get nama, harga juga sama, kategori juga sama. Kemudian dibuat tampil menu untuk menampilkan menunya. Public abstract void-nya. Terus untuk kelas makanan atau extend yang dimaksud extend ini adalah tambahan atau kelas anak yang didapat dari menu item. Kelas anak memakai string private jenis makanan. Terus untuk makanannya itu penamaannya dengan jenis makanan. Makanannya untuk variabel-variabelnya dimasukkan dengan metode-metodenya. Kemudian untuk super itu nama dan harga, nah sama dengan makanan, pemanggilan jenis makanan sini. Kemudian untuk public overmode tampil menu ini adalah menampilkan sebuah tampilan menu yang outputnya adalah sebuah makanan yang dipanggil dari get nama di atas ini. Kemudian harga dari get harga, jenis dari jenis makanan ini. Kemudian untuk kelas menunya sama dari kelas anak, menggunakan private string jenis minuman, terus public minuman, variabel dan metodenya dimasukkan dengan nama sama, supaya ada nama, harga, minuman, pemanggilannya jenis minuman, dan untuk tampilannya ialah minuman dengan get nama tadi kan antara nama makanan dan nama minuman, harga dan jenis makanannya dari jenis tadi minuman, harga dan jenis makanannya, jenis minumannya. Terus untuk kelas diskon extend menu item, yang berarti sebuah kelas diskon itu turunan data dari menu item. Private menggunakan double diskon, public diskon dimasukkan variabel dan metodenya, nama dan harga diskon, dan pemanggilannya diskon dari sini. Kemudian untuk penampilannya yaitu diskon dari nama, harganya itu berapa, dan diskonnya itu berapa. Dari sini ya. Lanjut ke kelas menu. Di sini tadi, di sini pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik. Ini saya tadi sudah jelaskan. Inheritnya ini merupakan inherit 1 dan 2 merupakan inherit penurunan data dan encapsulation. Kemudian yang 3 buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array. Nah, di sini dibuat sebuah kelas menu menggunakan private array, ini encapsulation-nya, array list menu, bukan menggunakan item, public menu menggunakan item, array list. Kemudian ini untuk ketika kita menambahkan sebuah item, ini menampilkan sebuah menu yang mana ini item tampilkan menu. Ini pemanggilannya ya. Ini untuk memanggil dari sini. Terus ini public menu item, get item, string nama untuk informasinya atau pengecualiannya.
menu item, dari item, terus item nama, terus kemudian return. Ketika itu tidak itemnya itu tidak ada, maka muncul informasi item tidak ditemukan. Kemudian untuk kelas pesanan, pesanan yang digunakan grup ArrayList untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan, yaitu public pesanan menggunakan private encapsulation array menu item pesanan. Kemudian public pesanan sama dengan new ArrayList, ini pemanggilan dari sini. Public void tambah pesanan, yaitu menambahkan pesanan, pelanggan menambahkan pesanan item dari menu item. Pesanan ini pemanggilan dari sini, kemudian tambahkan add public double hitung total ini adalah menghitung total pesanan, yang mana double total tidak sama dengan 0 dari menu item sama dengan pesanan total dari item dari total sama dengan item per dari harganya. Ini pemanggilan get harga di atas tadi nih ya. Dari situ. Kemudian untuk menampilkan struk, yaitu tampil struk untuk menu item sama yang menu item itu pesanannya, itemnya tampilkan struk. Sistem output atau outputnya yaitu total, hitung dari total ini ya. Ini adalah eksekusinya. Kemudian public class management restore. Ini nanti outputnya. Disinilah variabel-variabelnya, yaitu deklarasi variabel, semua menu-menu terdapat pada public class management restore. Yang mana menu-menu sama dengan new itu menu, pesanan dengan pesanan, scanner, kita memakai scanner yang di atas ini sudah menggunakan scanner. Kemudian pilihan integer ini adalah variabel baru menggunakan metode integer dengan ini dipakai ketika kita memilih sesuatu, makanya dibuat scanner dan next integer. Kemudian di sini terjadi pengulangannya terjadi di sini, yang mana switch get 1 sistem ini adalah outputnya, masukkan nama item. Jika kita pilih nomor 1, nama item ke menu, kita akan diperintah untuk memasukkan nama item menggunakan scanner, memasukkan harga menggunakan scanner juga, karena di harganya itu menggunakan double. Mana harga ya? Di atas. Nah, di sini harga menggunakan double, maka scannernya juga menggunakan double. Next double, kalau ini menggunakan string, maka next line. Dari sini, kalau string itu menggunakan next line, double juga menggunakan double yang menggunakan double. Kemudian program juga memerintahkan untuk memasukkan kategori, yaitu kategori makanan atau minuman atau diskon. Karena ini metodenya string menggunakan scanner next line. Kemudian lanjut, ketika sudah memasukkan semua data if kategori, maka ketika memasukkan kategori makanan, kita akan disuruh oleh program memasukkan jenis makanannya. Lalu ke makanan, yaitu jenisnya itu ada nama, harga, dan jenis makanan. Kemudian kalau dalam memasukkan kategori itu bukan makanan, maka akan lanjut ke kalau
makanan ya, maka lanjut ke sini. Kalau tidak pemilihan itu minuman, maka lanjut ke ls if. Yang mana sama seperti makanan tadi, menggunakan kategori quality ignorance minuman, memasukkan jenis minumannya. Terus kalau tidak keduanya, kemudian yang akan diedit atau ditambahkan diskon, tambah item diskon, itu akan masuk ke else if yang di bawah ini. Kalau no, no, yes, maka langsung ke bawah ini. Sama prosesnya seperti makanan dan minuman. Kemudian untuk diskon juga sama kategorinya, itu diskon. Di sini pertambahan double diskon menggunakan scanner. Kemudian scanner next line, tangan diskon nama harga dan diskon. Kemudian untuk case 2, ketika pengguna memilih case 2 yaitu menu tampilkan menu, yaitu hanya menampilkan sebuah menu restoran. Kemudian ketika pengguna memilih case 3 yaitu terima pesanan atau dari pesanan. Ini terima pesanan ini bisa dari pesanan ini. Pesanan menampilkan pesanan-pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Sini outputnya program akan membuat sebuah perintah kepada pelanggan memasukkan nama item yang akan dipesan, yaitu nama item yang sudah di list di sini. Nama item yang di list. Kemudian string nama pesannya itu apa? Nama pesannya makanan kah, minuman kah? Kemudian time menu item, nama pesanannya, pesanan, tambahkan pesanan. Guys, ini pengecualian. Kalau inputannya itu tidak ada pada program, maka akan terdapat info atau keterangan yang akan muncul. Kemudian break. Lalu jika pelanggan memilih nomor 4, yaitu hitung total pesanan, yaitu menghitung semua total pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Ini outputnya, terus pesanan hitung ini, pesanan, terus hitung total ini, dari yang di atas tadi ya. Nah, di sini. Kemudian, pilih nomor 5, tampilkan struk. Ialah hanya menampilkan struk atau nota pembayaran. Nomor 6, keluar. Kalau kita memilih keluar, maka akan program menampilkan keluar ya. Ini flash break. Kemudian kalau pelanggan memasukkan input yang tidak ada pada program, akan terdapat atau keterangan yang muncul pilihan tidak valid. Ini adalah scanner atau close, program ditutup. Kemudian kita coba jalankan. Satu. Cepat kita dulu. Nah, karena di sini menu restoran belum ada, maka belum ketambah, maka ini
diulang atau perulangannya kembali menampilkan menampilkan ini. Nah, ini karena saya membuat item bakso dengan harga 10.000, jenisnya makanan, makanan kuah, maka di sini muncul saya terus kemudian kita ditampil perintah untuk awal menu. Saya masukkan input nomor 2, tampilkan menu restoran. Di sini sudah tertampil menu yang saya buat tadi ini ya. Kemudian kita buat dulu beberapa menu. Hmm. Makanan, wah, sini seperti kita lihat sudah tambah ya menunya. Makanan, bakso harga hanya kita buat 3 menu makanan. Kita coba buat 3 menu makanan dan 3 menu minuman. Kita buat lagi. Nah, hmm, itu review makanan. Masukkan jenis makanannya. Nah, buat lagi minuman. Nah, di sini terdapat menu yang sudah dibuat, yaitu makanan 3, minuman es teh poci harga 5.000, jenisnya tukin. Buat lagi.
sini ya. Kemudian makanan minuman juga kita coba buat diskon. Diskon. Nah, pengalihan ya. Exception, measurement. Kita lihat dulu kodenya. Dan kembali karena tadi diulang, kita coba buat satu menu. Coba satu-satu itemnya diskon. Diskon. Nah, ini diskon sudah terbuat ya, karena tadi ada kesalahan dalam input menggunakan persentase persen, tidak menggunakan desimal, maka exceptionnya jalan atau karena program tidak membaca persen, bukan membaca desimal tadi. Diskon sudah terbuat. Kemudian kita buat dulu ya menunya. So, makanan, kemudian itu makanan, minuman, agak itu minuman, jenis minumannya itu hangat dingin.
Rasul harganya 13.000. Senang. So, hmm. 15.000 baksonya. Nah, ya, untuk baksonya langsung nih 15.000. Kita coba kita 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 satu-satu ya. Saya pesan mie ayam dua, kemudian sama bakso totalnya itu 28. Kita coba tampilkan stuk nomor 5. Nih, ini ayamnya tadi salah ya tulisannya. Di sini nih, oh ya, mie tidak ada ini-nya. Berarti masuk pada struk pesanan. Kemudian kita cek pilih nomor 6 keluar. Langsung dalam eksekusi atau output sudah selesai. Itulah praktek untuk tugas 3 saya dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Gak ada salahnya saya mohon maaf karena memang saya juga masih belajar, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Nasim yang sudah selaku tutor saya pada mata kuliah ini, sudah menemani dan membimbing saya pada semester ini. Semoga kedepannya semakin baik, semakin sukses, sehat selalu. Dan terima kasih Ibu sekali lagi. Dan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.